Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali pergerakan pair yang ada dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kita mulai dari XAUUSD. Sebagaimana sebelumnya kita membuat analisa, ya, di area ini adalah area fair value gap, ya. Jadi ketika fair value gap ini diambil, maka biasanya dia akan adanya reaksi pembalikan di area fair value gap, ya. Dan ini adalah TF daily, TF weekly, ya. Biasanya TF yang lebih besar itu pergerakannya relatif lebih valid, ya, ketimbang fair yang lebih kecil, ya. Ya, jadi dari area fair value gap di sini dia naik, ya, dan sekarang sudah berada di area fair value gap di weekly, ya. Ini berada di area fair value gap weekly. Kemudian, namun kalau dilihat di sini ini masih kemungkinan dia akan masih naik dan belum ada tanda-tanda dari penurunan, ya. Ini adalah weekly. Kemudian di daily di sini bisa jadi dia naik lagi ngambil area fair value gap di daily, atau bahkan dia ambil order block di sini. Jadi ada area-area yang akan kita pantau nantinya ketika dia ngambil area tersebut, dan ketika ada konfirmasi untuk entry kita akan coba untuk entry, ya. Dan batas bawahnya adalah area fair value gap ini, ya, ini juga belum di rebalance, ya. Jadi kalau di weekly ini udah di rebalance, ya, kemungkinan dia akan naik ke sini. Kita lihat nanti, kita tunggu di area sini dan area sini. Kalau misalnya di weekly ini ada konfirmasi sell, maka kita akan coba untuk cari sell, ya. Kalau misalnya tembus ke atas, ya kita akan tunggu dia membuat apa lagi di atasnya. Jadi kita akan tunggu dan selalu sabar menunggu. Kemudian USDJP, ya. Selanjutnya USDJP, ya. Kalau kita perhatikan di daily, ya. Misalnya kita lihat di weekly, ya. Di weekly ini dia bergerak, ya. Dia bergerak, market bergerak dari sell side liquidity di sini, ya. Dia ambil area sell side liquidity, ya. Kemudian naik, dia bisa jadi dia akan ngambil area ini. Kita batasin dulu area-areanya. Ini adalah area fair value gap, ya. Namun ini adalah weekly, ya. Jadi dari sell side liquidity kemudian naik, ya. Naik. Apa yang kita lihat di daily, ya. Kalau kita lihat di daily di sini, dia ambil area fair value gap di sini, ya. Naik. Kemudian di sini dia juga dia ambil fair value gap, ya. Ini ambil fair value gap, kemudian turun lagi, ini ambil liquidity, ya. Kemudian naik sini, turun lagi, dia ambil area order block dan seterusnya, ya. Dan kemarin, ya, kita ada entry di kemarin kita ada entry di sini, ya. Kita entry di area sini. Di sini, ya. Ini udah kita hapus. Kemarin kita entry di area sini, ya. Ada plan di area sini. Kemudian dia turun, ya, turun. Saya lihat di sini dia ada mitigation block, ya, mitigation block.
atau ini order block ya, order block, kemudian di sini ada mitigation block. Ketika ambil area ini ya, area mitigation block, maka kita coba untuk cari entry, apakah ada konfirmasi. Saya lihat di M15 ini dia membuat market structure dan dia juga udah membuat liquidity grab ya. Ini di grab ya, biasa ini adalah manipulasi, cara smart money melakukan manipulasi. Kemudian di sini dia membuat market structure dan ini yang penting adalah adanya displacement ya. Kemudian di sini kita coba ambil di area fair value gap ya, ambil di area fair value gap. Di sini ternyata dia turun ngambil area order block ya. Jadi target kita di sini, jadi kemungkinan ini akan naik turun lagi ya, turun lagi, bisa jadi dia turun ngambil area breaker block atau mitigation block ya, baru dia naik nih. Jadi sekarang ini udah profit ya, dan ini bisa 1/3 ini kalau jadi ya. Yang terpenting adalah kita persiapkan risknya, kita udah siap di risk berapa. Kemudian GPP-JP, oke, GPP-JP kalau kita lihat pergerakan market ya, pergerakan market di sini ada area fair value gap ya, dia ngambil area fair value gap, dan kita lihat kenapa dia bisa naik nih, ada order block ya, ini ada block clean nih ya, order blocknya clean, kemudian naik dia sampai area fair value gap ini di weekly, kemudian kita turun lagi di daily ya, di daily ini ada trend line ya, trend line, kemudian ini ngebreak ya. Ini kita jelas kemarin kita ada entry di sini ya. Ini di sini ada area fair value gap ya. Di sini ada area fair value gap. Kemudian kita lihat di TF ya. Ini kemarin kita ada entry di sini. Perhatikan di sini dia ambil area fair value gap di 4, kemudian di sini ada liquidity grab, kemudian dia membuat market structure di sini naik ya, dan dia membuat market structure break lagi, namun kita kemarin ambilnya entry-nya adalah di area sini ya. Ya, saya ini dengan target kita adalah di sini ya, di 4, di area fair value gap ya, di area fair value gap. Dan sekarang dia berada di area ini ya, ini adalah swing low atau ini bisa dikatakan CRT low daripada ini ya. Ya. Dan ini udah ada kenaikan, ini kemungkinan kalau naik bisa sampai di ada area order block clean ya. Ya. Ini bukan sebagai entry tapi ini sebagai target. Nanti kita lihat di area sini. Jadi ini kemungkinan dia akan naik sampai area sini ya. Bisa naik sampai area sini. Oke. Tapi perlu diperhatikan bisa jadi dia turun ya, turun ngambil liquidity ini lagi ya. Tapi kita nggak tahu nanti. Kita lanjut ke USD CHF. Oke. USD CHF kalau kita analisa dari TF yang lebih besar ya, dia ambil order block di daily, ini kita juga kemarin analisa di area sini. Dari sini ya, kita lihat di sini, ini dia liquidity grab, dia sempat naik turun ngambil area liquidity grab, kemudian dia naik mengebreak area ini ya, dia membuat market structure shape, kemudian naik lagi dan dia ngebreak mitigation block ini. Oke, di ini mitigation block ya, kemudian di sini dia membuat area fair value gap, turun ngambil area fair, kemudian naik ya. Oke ya, dan kemarin kita coba nih di sini dia ambil order block ya, di sini ada order block, kemudian kita lihat apakah ada yang terjadi.
Saya lihat di sini dia ketika ngambil order block, di sini dia membuat market structure shift. Kemudian di sini ada area fair value gap ya, IFG di sini. Kemudian naik. Ini plan kita sebelumnya ya. Plan kita sebelumnya seperti ini. Ya, sebenarnya kita ambil misalnya area sini ya. Ini ya. Kemudian dia turun lagi, ternyata ngambil area ini ya. Area ini. Kalau kita lihat sini ya, di area ini dia membuat market structure shift lagi, kemudian di sini ada fair value gap, kemudian naik lagi. Selanjutnya ini kemungkinan dia akan naik sampai area tersebut, dan ini ada fair value gap ya. Ya, ini mitigation block ya. Kemungkinan market dia akan turun lagi sampai sini, baru dia naik ya. Ini kalau dia turun, bisa jadi dia langsung naik atau turun ya. Ini seperti ini. Kemudian USD CAD, oke. USD CAD kalau kita analisa ya. Analisa di sini nih ambil daripada liquidity grab, kemudian kita turun ya, turun dia buat mark ini liquidity grab, ini sell liquidity, ini liquidity grab. Oke, ini saya volume imbalance ya. Kita ambil di sini, nah kita akan coba entry di sini. Ini kita turunkan dikit ya. Saya akan coba entry di sini ya, dengan risknya sudah kita siapkan ya. Ini kisaran 1:2. Target adalah area sell set reset liquidity ya. Ini kita agak turunkan. Kemudian NZD USD. Oke, kita coba lihat marketnya seperti apa. Oke, kalau kita lihat di weekly misalnya, ini dia ambil liquidity nih, sell set reset liquidity. Kita ceritakan marketnya, jadi dia ambil area reset liquidity, kemudian turun ya, yang di sweep turun, dan sekarang dia berada di area ini, order block ya. Kalau ini saya anggap ini sebagai equal low ya, ini kayaknya equal low, dan di sini ada order block ya. Kemudian ya, ini area penting juga. Nanti ketika di masa depan dia ambil area ini, kita akan coba cari sell ya. Dan plan kita ya, karena ini ada area order block, kita lihat di saya tadi gambar. Oke, gambar ya. Kalau dia seperti ini, jadi kita plan kita kalau dia membuat market seperti ini dia membuat market structure shift. Kemudian di sini ya, ini ada displacement, biasanya kita akan coba cari entry buy jika dia membuat konfirmasi ya. Kemudian GPP USD ya, GPP USD kita lihat di weekly ya, kita ceritakan marketnya dulu. Ini order block ya, order block, tapi ini enggak terlalu bagusnya, tapi bisa juga kita lihat nanti. Ini juga trend line-nya udah turun ya, trend line-nya turun. Kalau kita ceritakan market misalnya sebagai tadi, nah ini kalau kita lihat di monthly sebenarnya dia turun ngambil order block di sini ya. Dia lihat dia ketika ngambil order block di sini turun. Kemudian di sini ada area sell liquidity ya. Ini bisa jadi target, atau nanti ketika dia ngambil area ini sell liquidity, kita akan cari buy ya di area tersebut. Jadi ini kita belum melakukan apa-apa ya. Saya tunggu dia
ngambil area ini, namun ini kayaknya jauh, masih jauh ya, perlu bersabar. Kalau belum ada area yang bagus kiranya kita kayak. Kemudian di sini saya lihat ada area clean ya, area order block ya, di sini, atau ada area fair value gap. Ini kemungkinan kalau misalnya dia naik sampai sini ya, ini akan balik ya, akan balik ke sini ya, kecuali ini di break ya, kecuali marketnya beda nanti strukturnya. Kalau dia langsung naik seperti ini, dia tidak membuat konfirmasi buy, nanti bisa jadi ini area, ketika berada di area sini ini akan jadi valid. Tapi kalau di sini dia membuat entry lagi, konfirmasi entry, maka bisa jadi ini adalah area, nah seperti ini. Kemudian ini tetap harus hati-hati ya. Kemudian euro USD ya, euro USD juga ini ya, ini kita ada sell set liquidity, dan ketika ngambil ini kita akan cari buy jika ada konfirmasi, dan kita tulis di sini konfirmasi itu adalah wajib ya, karena bisa jadi tanpa konfirmasi ini dia akan turun ya, karena biasanya dia sukanya ngambil support ya, support ini diambil, ngambil stop loss ya, stop loss di sini, stop hunter ya. Kemudian AUD USD, oke, AUD USD ini bisa jadi dia akan turun sampai area sini ya. Kalau dia bisa misalnya naik ya, naik sih, naik kemudian turun, target di sini. Tapi ini kita masih wait and see. Kemudian EUR, kita coba entry di sini. Selanjutnya di ini ya, ini kita ada sell set liquidity di sini ya. Kemarin kita analisa di sini ada order block ya. Kita lihat di sini ketika dia ngambil order block langsung naik. Lagi di ada area sell set liquidity, ada order block, ini biasanya akan bagus ya. Kemudian dia membuat market structure strip, saya akan coba entry di sini. Kita perkecil ya resikonya. Ya, dia membuat market structure strip. Atau sini ya. Biasanya nggak diambil, kita ambil fair value gap nya, coba kita ukur OTE nya. Oke, pas berada di area, kalau OTE nya di sini, kita ambil di sini ya, biar risknya nggak terlalu lebar. Kita coba nanti entry di area sini, karena ini sudah ada market structure strip, dan ini saya lihat ini adalah displacement, tapi resikonya ini nggak diambil. Kalau nggak ambil fair value gap, tapi nggak apa-apa, kita tunggu di sini ya. Kemudian Nasdaq kemarin kita analisa di sini ya, di sini yang nanti silakan dilihat lagi, kita analisa di sini ya. Kemungkinan ini adalah area yang akan ada reaksi ya, ternyata ya ambil. Kalau ini volume imbalance nya di sini BPR, ini Bu, BPR di sini, ini fair value gap di sini. Kalau ini tadi fair value gap, di fair value gap di sini kalau kita perkecil lagi ya, ini masih kita. Jadi kalau kita ngambil di sini, ini udah bagus areanya. Lagi dia udah membuat market structure strip. Kemudian apa, BTC ya, BTC kemarin kita garis di area sini. Garis, ternyata ini diambil area fair value gap. Ini ada displacement. Oke. Ya.
Mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.